Selamat malam Aumania. Selamat datang di Midnight Live episode 36. Malam ini kita kembali ke setelan pabrik. Masih dengan saya presenter utama kesayangan Anda, Valentinus Reza, yang bakal bawain berita-berita utama. Tapi kadang masih belum jadi perhatian bersama. Bisa aja saya. Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita pertama malam ini tentang kota Jakarta yang katanya makin modern, makin peduli dengan ruang terbuka. Yang kadang bukan cuma taman yang dibuka, tapi kadang aurat ikut terbuka. Jadi sudah beberapa waktu ini taman di Jakarta dibuka 24 jam. Salah satunya di Taman Langsat, Jakarta Selatan. Katanya sih biar warga bisa healing tengah malam, ngumpul bareng, nyari udara segar. Tapi kenyataannya malah bikin sesak napas para jomblo. Tapi memang taman jadi ramai, bukan ramai karena bunga. Tapi ramai sama yang lagi bucin. Para jomblo mikirnya taman dibuka 24 jam. Bisa jadi tempat nyari inspirasi bikin caption puitis malam-malam. Berharap dapat ketenangan, malah ngelihat banyak pasangan yang tidak jelas statusnya tapi lengketnya udah bisa ngalahin super glue. Malam-malam ya kan? Adem ya kan? Gelap ya kan? Remang-remang ya kan? Pohon rindang ya kan? Lihat bangku taman ada dua sejoli lagi pegangan tangan. Lagi pelukan. Pangku-pangkuan. Bangku taman yang sempit berasa kasur king size. Uye. Sementara jomblo ke taman sendirian kedinginan. Gak ada tangan yang dipegang. Cuma modal cilok buat ngangetin badan. Penonton banget ini mah. Efisiensi. Padahal Gubernur DKI Jakarta Mas Pramono Anung bilang membuka taman kota 24 jam tujuannya agar kota ramah dan inklusif. Nyatanya yang makin inklusif malah gaya pacaran. Sambil dengerin Spotify gratisan. Terus gombal-gombalan. Sayang, dempet-dempetan di Transjakarta aja aku jabanin. Apalagi kamu, bakal aku kawinin. Dasar buaya. Kita balik lagi ke Taman Langsat terkait urusan pengawasan taman. Satpol PP bilang itu ranah Dinas Pertamanan. Di sisi lain Dinas Pertamanan bilang, loh kok gitu? Kami kan fokusnya ke tanaman, bukan pelukan dan pangkuan. Ini koordinasi antar instansi apa tenis meja? Kok tanggung jawab di pingpong, solusinya kosong. Pengamat kebijakan Trubus Radiansyah bilang aksi mesum di taman udah sering terjadi. Dan bisa jadi ada oknum yang sengaja tutup mata. Gimana tuh Mas Pram? Katanya biar nggak jadi tempat mesum, taman bakal dikasih banyak lampu untuk menerangi dan dipasang banyak kamera CCTV untuk mengawasi. Ternyata masih ada muda-mudi yang memanfaatkan situasi. Sementara itu anggota DPRD DKI Jakarta lewat Agus Hamonangan protes. Ini contoh kebijakan populis tanpa pengawasan. Ibarat pasangan yang dari awal udah komitmen, open relationship, tapi giliran gebetannya diajak jalan orang lain langsung posesif. Nasib. Kalau kamu gak kuat biar aku aja ya. Ingat, taman dibuka 24 jam itu tujuan awalnya untuk meningkatkan rasa toleransi, kebersamaan, serta rasa memiliki terhadap kota Jakarta. Bukan jadi ajang dua sejoli memadu kasih dan menumbuhkan rasa birahi. Dan Jakarta memang butuh membuka taman untuk memperbanyak ruang hijau. Tapi jangan sampai isinya malah jadi taman kenangan yang isinya pelukan, bisikan, dan hubungan tanpa kejelasan. Jadi buat Mas Gubernur, buka taman 24 jam boleh. Tapi jagain juga.
Jangan sampai taman dibuka, yang lain-lain ikutan dibuka. Kita lanjut ya. Dari Jakarta kita geser sedikit ke Bekasi. Tepatnya di sebuah perumahan di Bekasi. Dunia anak-anak tidak lagi diwarnai dengan petak umpet atau main ular tangga. Tapi tentang trauma yang orang dewasa aja sulit memahaminya. Jadi ceritanya begini. Begini ceritanya. Ada seorang bocah 8 tahun diduga menyodomi 9 teman sebayanya. Anak kecil yang baca aja masih dieja. Udah melakukan tindakan asusila. ULA R, lampu kakak. Miris. Yang lebih mengerikan, psikolog menemukan pola. Pelaku kecil ini ternyata mencari korban yang lebih muda, seperti rantai yang terus bergulir. Korban menjadi pelaku, pelaku ya korban juga. Kita yang sudah dewasa pun bertanya-tanya, dari mana seorang anak 8 tahun kenal dengan tindakan tabu itu? Jawabannya mungkin ada di gadget yang kita berikan pada mereka tanpa pengawasan. Padahal baru beberapa bulan lalu, tepatnya pada 28 Maret 2025 di halaman Istana Merdeka, pemerintah meresmikan peraturan perlindungan anak di dunia digital. Aturannya hampir sempurna di atas kertas. Dengerin ya aturannya nih ya. Pertama, anak di bawah 13 tahun cuma boleh main aplikasi khusus anak. Betul. Anak usia 13 sampai 15 tahun boleh main medsos tapi harus pakai izin orang tua. Kemudian remaja 16 sampai 17 tahun boleh main medsos sedikit bebas. Bisalah TikTokan, asal jangan challenge yang berbahaya. Tapi sayangnya regulasi ini datang saat sudah banyak anak-anak yang terlanjur terpapar, sudah dapat trauma mengakar. Menanggapi kasus bocah sodomi bocah ini, ahli hukum bilang pelaku tidak bisa dipidana karena pelaku masih di bawah umur, masih 8 tahun. Kita seumuran itu paling masih nonton SpongeBob SquarePants. Tapi sekarang anak umur segitu udah rentan terpapar konten orang tanpa pants. Karena KPAD Bekasi bilang ada dugaan paparan pornografi sebagai pemicu. Artinya konten dewasa lebih mudah diakses anak daripada konten calistung. Lah terus siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau kata pakar hukum, orang tuanya yang harus tanggung jawab. Jadi buat para orang tua jangan cuma sibuk mengeluh tentang konten tidak pantas. Tapi saat anak-anak seharian main gadget malah diumbar nggak was-was. Bisa jadi anak-anak diam karena asik mengakses konten praktikum reproduksi di HP ortunya. Yang passwordnya cuma 12345 atau 54321 atau nolnya 5 kali. Gampang banget ya. Jadi dejavu saya. Ingat, kemajuan teknologi memang harus diikuti, tapi jangan sampai anak Anda lebih cepat dididik algoritma sosial media daripada guru di sekolah. Mengembalikan kepolosan anak yang sudah hilang mungkin susah, tapi kita bisa mulai dari mengawasi apa yang mereka tonton dan membatasi apa yang mereka akses. Sebelum rantai setan ini memakan korban berikutnya. Buat para orang tua di luar sana, jangan karena sibuk dengan gadget Anda sendiri, Anda lupa mengawasi asupan konten untuk sang buah hati. Bapaknya sibuk winner-winner chicken dinner. Anaknya sibuk buka situs gak bener. Ingat, konten bahaya bisa diberi batas, tapi tangisan dan trauma si kecil akan tetap membekas. Oke, kita lanjut lagi. Masih soal masalah anak-anak, tapi kali ini soal pendidikan mereka, yaitu hak untuk bisa mendapat sekolah. Katanya sekolah itu tempat mendidik karakter. Tapi kok malah mirip drama korupsi edisi miniseri. Ada amplop, alamat palsu, dan jualan kursi. Ngomongin sekolah, by the way, SPMB 2025 baru aja dibuka. Tapi baru episode pembukaan udah ada aroma jual beli kursi. Dugaan jual beli kursi salah satunya terjadi pada SPMB SMP di Bandung, Jawa Barat. Kata wali kota Bandung, harga kursinya 5-8 juta rupiah. Itu bangku sekolah apa bangku konser?
Tribun Tengah tuh biasanya. Ada 4 sekolah yang dicurigai terlibat tapi nama sekolahnya masih dirahasiakan. Kalau si Suka dan puting sapi aja diblur, apalagi praktek curang sekolah makin ditutupi. Kalau benar terbukti yang dapat kursi bukan anak yang berprestasi, tapi anak yang orang tuanya jago negosiasi. Tawar-menawar harga pas, anak bisa masuk kelas. Gak cuma beli kursi, pihak Kemendikdasmen bahkan menemukan indikasi pemalsuan domisili. Demi dapat sekolah negeri bergengsi, alamat bisa diganti. Bilangnya tinggal di seberang sekolah, pas disurvei seberang sekolah kantor lurah. Dan rumahnya ternyata di luar kota. Alamat palsu ternyata juga ada ya. Ada alamat palsu dan juga alamat asli. Memang asli dan palsu ini kerap jadi perdebatan akhir-akhir ini. Kan nggak cuma alamat asli yang alamat yang asli atau yang palsu kan. Duit juga ada. Duit asli, duit palsu. Ijazah juga. Jadi SPMB ini seleksi siswa, apa seleksi calon koruptor pemula. Asal ortu bisa nego, kenal calo, aturan dan akhlak masa bodoh. Kalau praktek begini dibiarin, anak yang benar-benar pinter, jujur, belajar tiap hari, bisa-bisa gigit jari karena ortunya nggak punya koneksi. Masuk sekolah sudah kayak simulasi sistem tender. Pokoknya kami minta 5 triliun ya. Dejavu saya. Bukan lelang proyek rumah tapak, tapi lelang masa depan anak. Jadi jangan heran kalau 15 sampai 20 tahun lagi anak-anak yang sekarang dibelikan kursi berpotensi duduk lagi di kursi interogasi. Kalau nanti makin bobrok, jangan hanya bisa salahkan sistem. Tapi pertanyakan juga moral orang tua yang semakin melempem. Bisa aja saya. Pendidikan itu seharusnya menjadikan anak sebagai bekal masa depan Indonesia emas. Tapi kalau seleksinya diwarnai praktek culas, kita harus khawatir yang terwujud justru Indonesia cemas. Oke, kita masih ada satu berita lagi. Dari permasalahan karakter bocah hingga cari sekolah, sadar atau nggak sadar, semua itu karena zaman sekarang semua serba online. Kerja online, belanja online, sekolah online, cari jodoh online. Keranjang kuningnya kakak. Bahkan tindakan tidak terpuji juga dipicu karena kebanyakan online. Tapi nggak jarang pas kita lagi butuh malah offline semua. Bukan karena websitenya kena ban, tapi karena habis masa aktif kuota internet. Kuota masih banyak ya, beli 20 giga. Yang kepake cuma 3 giga. Tahu-tahu 17 giga sisanya hilang tanpa aba-aba. Mirip temen yang bayar utangnya nyicil. Tapi baru sekali nyicil udah ngilang. Tahu-tahu upload di IG, posting foto after party. Captionnya late post. Masih ke bawah vibes canggu, chaos tapi syadu. Gaya elit, bayar utang sulit. Kacau. Balik lagi masalah kuota yang ternyata nggak cuma merugikan pengguna, tapi juga merugikan negara. Jadi menurut Indonesia Audit Watch, perkara kuota hangus ini bikin negara rugi sampai 63 triliun rupiah per tahun. Bayangin 63 triliun rupiah. Kalau dibeliin kuota nih ya. Ya ngapain juga dibeliin kuota ya. Mending buat gue bisa nyapres gue. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 1 DPR RI Okta Kumala Dewi bilang ini bukan cuma merugikan masyarakat, tapi juga melanggar prinsip akuntabilitas publik. Kita udah bingung dari kapan tahu, anggota dewannya baru tahu. Bisa aja dia. Dan spotlightnya langsung ke perusahaan penyedia layanan yang beroperasi di bawah perusahaan BUMN. DPR pun mendorong adanya audit menyeluruh. Biar jelas seperti apa hitung-hitungannya,
Jangan-jangan cuma akal-akalan bisnis yang diem-diem nyedot duit rakyat. Waduh. Rakyat lagi yang susah. Di saat beberapa operator lain sudah punya fitur rollover alias sisa kuota bisa disimpan buat bulan depan. Tapi operator di bawah kendali perusahaan plat merah justru masih pakai aturan habisin sekarang atau hilang selamanya. Kuota internet apa Mortal Kombat? Finish him. Bayangin aja kita bayar kuota belum dipakai semua terus angus. Ini sistem teknologi canggih apa skema patah hati? Ibarat udah kasih segalanya ke gebetan. Cuma gara-gara 2 hari skip nggak ngabarin langsung hapus postingan foto bareng di IG. Aduh, sedih. Ditelepon nggak diangkat. Aduh. WA centang 1. Aduh. Ya positif thinking aja, mungkin dia lagi mandi bola. Terus cowoknya ngemis-ngemis, kamu sabar sama aku ya. Kata ceweknya, nggak mau sabar. Tuhan ciptakan emosi, buat apa sabar? Panjang nih urusannya nih. Panjang. Dan kalau sistem ini dibiarkan berjalan tanpa transparansi, jangan salahkan rakyat yang tiap hari nambah kuota emosi. Mungkin kuota hangus bagi rakyat itu sudah biasa. Tapi kalau sudah bikin negara rugi dan pemerintah masih diam saja, kalian luar biasa. Kasus ini harus segera diurus, jangan tunggu kepercayaan rakyat ikut pupus. Baru ku sadari. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Boleh tepuk tangannya. Penonton di studio keren. Selanjutnya kita akan pantau situasi terkini di salah satu taman kota di Jakarta yang kita bahas tadi. Jadi tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Oke, kita akan langsung terhubung ke rekan Satrio Adi yang malam ini mendapat jadwal patroli. Ada di mana dia ya saat ini ya? Karena saya kalau ingat Satrio Adi ingat Tasya Arneta. Ingat pantauan arus lalu lintas. Titip salam. Langsung aja deh Satrio, selamat malam. Lagi di mana nih Satrio? Silakan laporannya. Halo Mandoresa, selamat malam. Malam Sabtu nih, TGIF, tapi tengah bulan. Artinya gajian masih lama. Tapi tenang aja. Asik. Gubernur DKI Jakarta setelah dilantik membuat kebijakan. Kalau beberapa taman di kota Jakarta ini dibuka 24 jam. Jadi bagi kita nih yang pengen nongkrong weekend tapi aduh tanggal tua kita bisa ke taman gratis gitu. Nah ini Taman Langsat di Jakarta Selatan, salah satu taman yang dibuka 24 jam. Baru-baru ini Taman Langsat dapat sorotan nih Mandoresa karena beberapa muda-mudi warga Jakarta menjadikan Taman Langsat yang dibuka 24 jam ini sebagai spot favorit mesum. Waduh, karena memang waktu itu pas dibuka 24 jam di Taman Langsat ini lampunya minim penerangan, CCTV nggak ada, pengamanan juga kurang. Oleh karena itu, Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti dan mengkritisi pemerintah Provinsi Jakarta yang tidak dapat membuat ruang publik atau ruang terbuka hijau ini menjadi fungsi publik yang baik. Nah setelah itu barulah pemerintah provinsi merespons dengan menambah beberapa CCTV di setiap sudut Taman Langsat ini dan juga lampu penerangan. Jadi sekarang terang banget. Dan tentunya diawasi oleh Satpol PP yang berjaga 24 jam di lokasi ini. Tadi kita sebenarnya pas nyampe sini udah coba mewawancara sama muda-mudi yang lagi pacaran di sini. Emang banyak sih yang pacaran di sini. Tapi nggak mesum ya karena udah diawasi sama Satpol PP. Tadi kita coba ngobrol-ngobrol, mewawancara tapi kayaknya mereka malu, takut ditonton orang tuanya
gitu. Karena memang sih di malam seperti ini ya, weekend gini, emang asik sih di taman gitu ya, malam-malam sama pacar, syahdu gitu loh. Diliatin bintang-bintang gitu, jadi membuat awan nafsu meronta-ronta gitu. Jadi ya banyaklah terjadi hal-hal mesum seperti kemarin gitu. Tapi sekarang mereka nggak bisa lagi, karena sekarang udah bukan cuma diliatin bintang-bintang, tapi CCTV dan juga Satpol PP, ya kan. Nah sekarang karena kita nggak ada yang mau diwawancara nih, sejoli-sejoli ini, kita mau wawancara salah satu mbak-mbak yang ada di sini. Dia soalnya sendirian, Mandor. Kita mau coba wawancara. Halo, Mbak. Tasya. Satrio. Tasya, kamu ngapain termangu sendiri di sini? Ya. Live ya. Aduh, ya. Bisa aduh, pas ini gimana momennya ya. Gitu deh, sendiri aja di sini. Kok bisa ya kita ketemu di sini? Jangan-jangan kita jodoh? Oh my god, tapi sulit ya, logika tak lagi sama. Kau mengadah, aku menggenggam. Arah kiblat kita nggak sama ya. Waduh. Gimana Kak Satrio? Gini Tasya, Ya. karena arah kiblat kita tak sama lagi. Terus kita kayaknya berdua di sini. Mbah yang megang kamera kayak terganggu. Oh, Mbak. Kita balikin aja ke mandore saya. Boleh. Karesa, halo. Au. Gitu ya Halo, mandor ya. Arneta. Gak enak sama mbak yang megang kamera ini keganggu kayak kita berdua gini. Iya. Satrio sama Arneta jago aktingnya. Keren ya. Oke. Silakan lanjut lagi, tapi ingat ada batasnya. Terima kasih Satrio dan juga Arneta sudah bergabung di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Nah, di segmen kali ini kita akan menghadirkan seorang bintang tamu. Udah 24 jam, kita bisa konser di Taman Langsat tuh. Bisa. Gimana kalau sekarang kita ngawasin Satrio sama Tasya? Wah, biar diawasin CCTV aja dah. Lah kita Kalau- manual CCTV-nya. Manual? Iya. Kalau masih mau ngobrol langsung aja. Oh iya. Terganggu nih. Gimana? Oh iya. Jadi gimana nih? Saya mau antigen bisa antigen. Kalau antigen. Ini yang ngobrol. Kalau memberikan tepuk tangan untuk Adit Insomnia. Dan Otong Anemia. Kurang darah nih. Lemes ya. Otong anosmia dong, nggak bisa nyium. Duduk lah. Ya, oke, kita langsung ngobrol aja sama Langsung Adit ya. aja. Oke, langsung aja. Apa kabar, Dit? Baik. Sehat ya? Silakan duduk. Silakan. Enggak. Udah lama nih nggak ngerasain AC studio. Udah lama nggak syuting ya? Betul. Udah lama nggak di calling. Kalah sama gua. Ya. Biar tiap hari. Gimana rasanya kembali ke studio televisi? Udah mulai kaget sama AC yang berasa kayak gudang daging begini. Dingin ya? Dinginnya nggak bisa dikontrol ya. Iya, tapi seneng sih lihat kamera lagi, lihat bangku kayak gini. Apalagi malam-malam kayak gini. Jadi nostalgia zaman dulu pernah bawain acara TV. Oh, Benteng Takeshi dulu. Iya. MTV Insomnia. Oh, MTV Insomnia. Yang tepuk tangan, yang tua-tua semua. Yang muda-muda Doyan acara. begadang. Iya. Pasti nonton Adit juga dulu kan. Iya juga sih bener-bener. Sama Surya kan. Iya. Ini mau ngomongin Surya kan? Iya. Iya, apa yang mau ditanyain soal Surya? Lu kagak ikut arisan? Dit, tapi lo awet muda lo, beneran. Masa sih? Iya, Ya bener. bener. Awet tua nih, gue bilang ya. Awet muda. Masa sih? Apa sih rahasianya? Rahasianya udah nggak tidur malam lagi. Jarang syuting. Gara-gara itu. Iya. Mungkin lebih banyak bisnis kali. Iya, mungkin aja. Nggak mungkin karena gue sekarang banyak
apa ya ngobrolnya, terus ada di circle-nya banyak yang muda-muda, teman-temanannya gitu. Jadi setiap ketemu orang-orang di konser musik, di tongkrong-tongkrong lain, jadi, bahkan gue punya sahabat yang masih Gen Z. Jadi kayaknya kebawa kali ya gitu lifestyle-nya juga begitu. Udah berapa tahun sih lu nggak siaran radio lagi? Kalau per kita syuting hari ini, besok setahun dipecat. Oh nggak dipecat, diberhentikan lebih dulu. Di efisiensi gitu, setahun ya. Lo apa sih rasanya udah belasan tahun lo siaran radio, tiba-tiba udah nggak siaran lagi nih? Pas seminggu pertama sih lumayan agak kaget ya, kayak biasanya gue jam segini udah berangkat siaran nih. Terus pagi-pagi gue kayak nganterin anak gue nganterin anak gue sekolah naik sepeda gitu-gitu kan, kayak wah ternyata belasan tahun ini yang harusnya gue rasain. Oh iya. Jadi plong. Lebih plong gitu. Kehidupan kayak Pak Sandiaga Uno pagi-pagi bisa lari gitu kan. Gak usah pusing mikirin kerjaan. Agak siangan maksudnya mikirin kerjaan. Kalau pagi-pagi kan pasti masih Kirain udah financial freedom. Iya, ya kayak gitu juga. Masih ada duit juga. Iya sih. Tapi dulu gimana ceritanya lo bisa akhirnya siaran radio dan menjadi sebuah apa ya, bisa dibilang legend Iya sih di dunia radio gitu loh, Dit? Kalau dengar kata legend sebenarnya kata halus untuk tua ya. Bisa kita lebih berhalus mungkin lebih sering ulang tahun bukan tua ya. Iya. Gimana dulu ceritanya tuh? Kalau siaran sebenarnya ini kayak apa ya, bisa dibilang kayak kecelakaan yang menyenangkan nih. Jadi dulu sama Surya Insomni satu kampus, kita sering nge-MC di acara kampus bareng gitu kan, terus sampai akhirnya kerja bareng bikin event jadi I.O. Satu hari kita ngurusin sebuah event, itu masang backdrop sendiri, ngurusin lighting, ngurusin genset yang solarnya habis. Terus malamnya nge-MC juga. Satu malam itu ketemulah gitaris band Soulja yang dulunya dia produser radio. Terus akhirnya dia bilang, lu kayaknya cocok deh siaran di kantor gue. Tapi coba dulu deh hari Senin, itu hari malam minggu kan, hari Sabtu. Ke kantor gue hari Senin kita take vokal ya, siapa tahu rezeki lo berdua nih. Ya udah akhirnya kita take vokal, ngejalanin training jadi penyiar gitu. Katanya ada kisah lucu tuh waktu sorry tuh kan sampai copot jam tangan. Tanda-tanda apa ini ya? Wah, diguna-guna orang tuh. Tanda-tanda rusak. Tanda-tanda harus dikasih Rolex kayaknya deh. Iya. Bisa aja Anda. Mana ini live lagi. Gua juga bingung nanggepinnya. Jadi gimana tuh? Take vokal di hari Senin itu kebetulan gue sama Surya naik motor nih, ya kan naik motor, terus ada di sebuah perempatan di daerah Teguh Umar, lampu merah kan, terus pas lampu merah lampu hijau nih gue gue terobos, tapi maksudnya gue udah masih lampu hijau nih, pas giliran Surya ternyata udah lampu merah, dia ditilang polisi. Pak itu yang depan saya kagak ditilang Pak. Ya kan kamu yang saya tangkap. So marah-marah mau gue sampai kantor, lu bukan nungguin gue. Ya kalau gue tungguin dulu gue ketangkep juga dong. Gitu, akhirnya kita ketilang. Ya akibat sudah ketilang, akhirnya dia lebih sukses sekarang. Ya lo juga sukses juga lah. Apalagi lo ini orang di balik layar konser tawa. Itu dia. Ini dia nih. Jadi konser tawa ini seperti apa konsepnya, Dit? Sebenarnya ini kayak konser tapi isinya ketawa. Nah, awalnya konsepnya kita pengen menyajikan stand up comedian aja nih untuk mereka tampil sebagai performer gitu kan, mereka kasih beat-beat mereka, kasih materi-materi mereka. Tapi akhirnya gue sama tim ngerasa kayaknya kita harus bikin sesuatu yang beda dari cuman stand up comedian show biasa gitu. Akhirnya kita menghadirkan musisi-musisi juga yang notabene bisa menghadirkan gelak tawa gitu, termasuk kuburan band. Nah kalau mungkin bertanya-tanya, lah kan Indah Endresa emang lucu Dit kalau manggung. Di konser tawa kita challenge mereka untuk kasih beat juga, mereka stand up juga. Selain manggung mereka stand up juga. Wow. Gitu. Wow. Jadi semuanya harus bisa bikin penonton ketawa. Betul. Walaupun nanti Indah Endresa tiba-tiba wah nggak bisa bikin ketawa, ya udah nggak apa-apa juga sih. Soalnya masih bisa nyanyi. Iya, lagu gua.
Tapi kan bisa bikin ketawa. Tapi kan itu kerja tim. Oh iya. Iya. Tidak mungkin saya bisa kocak tanpa ada kerja tim. Gimana? Dapat kredit kan? Lumayan. Dit, balik lagi konser tawa nih, Dit. Jadi komikanya kan banyak banget tuh, ada musisi juga. Ngumpulinnya susah nggak nih? Sebenarnya sih lumayan susah ya. Cuman kalau kita ajak mereka untuk berkumpul di satu hari kayaknya aman-aman aja. Cuman kalau kayak rangkaian-rangkaian promo gitu dari beberapa orang yang kita minta ya mereka cuma bisa satu kan karena dari beberapa komika-komika lain mereka punya kesibukan lain kan kayak ada yang film juga kemarin, music sini kan. Terus juga mungkin ada yang syuting stripping juga segala macam. Jadi kayaknya lumayan susah, tapi kalau udah kita booking dan kita bayar, ya mereka harus kumpul di hari H gitu. Iya pasti. Lu di konser tawa lu nggak ngajak Surya? Gua ajak. Nah. Tapi kan Surya kan jadi tamu aja. Oh tamu. Tamu aja. Jadi pengen ngajak teman-teman sebagai tamu aja buat nikmatin nih karya gue bareng sama teman-teman dari 3 Kreasi. Gitu. Menurut lo dia datang nggak? Kayaknya enggak deh. Iya. Kecuali dia butuh bantuan kayak nih di bawah nih. Adit tolongin Dit. Waktunya, kalau soal waktu itu nggak masalah bagi mereka. Yang penting durasi kan. Iya. Durasi. Durasi Iya, itu yang penting. Pasti datang. Apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada penonton dari konser tawa ini? Kayaknya hidup udah makin berat gitu kan. Terutama ini kan konser tawa di semoga ada edisi-edisi di kota-kota lainnya gitu kan. Ini kok temanya Tawasya di Jakarta. Jadi tamasya sambil ketawa-ketawa di Jakarta. Pas banget besokannya ulang tahun Jakarta gitu kan. Iya. Kita udah stres hidup di Jakarta, banyak masalah, banyak hal-hal lain yang kita keluhkan ya. Mungkin salah satu untuk ngobatinnya ya kita ketawa-ketawa aja, ketawain diri kita, ketawain masalah kita dulu aja, berdamai sama diri kita sendiri gitu. Tapi lo merasa sekarang lebih berat tantangannya atau seperti apa dalam kehidupan lo sehari-hari? Lumayan sih, cuman kayaknya setiap orang tuh pasti punya tantangan sama punya masalah nggak sih? Dan beda-beda, jadi yang paling benar emang kita harus berdamai sama diri kita sendiri nih gitu. Kayak kita punya masalah, ya udah ternyata hal itu yang bisa bikin kita lebih lega. Gitu. Jadi memang sekarang lo lebih fokusnya balik layar ya? Balik layar. Walaupun karena mungkin gue ngerasa kayak dulu gue sama Surya emang basicnya emang dari balik layar nih gitu. Dari event ya? Dari event juga, nonton. Jadi kayaknya akhirnya kangen juga sama Surya? Enggak. Sama event. Ya, tapi kalau Surya kangen sih, gue juga kangen sih. Gengsi gitu. Coba saya telepon Surya dulu ya. Tapi nggak ada kabelnya. Ya percuma. Masalahnya Surya yang mana nih? Surya. Ada Surya Saputra. Iya. Ada Surya editor. Iya. Udah desain. Emang nggak boleh ditelepon kalau Jadi waktu siaran dulu nggak pernah kangen karena ada banyak momen-momen lucu. Waktu itu seperti apa, Dit dulu, Dit? Siaran sama siapa nih? Siaran sama siapapun itu. Siapapun. Kalau kangen sama siaran mungkin lebih kangen, terakhir kan gue sama Yas Lawrence nih. Kangen di masa-masa kayak kita lagi lagu atau lagi iklan atau lagi misalkan kita lagi mau makan, kita tapping dulu. Kangen bercanda-bercandanya, terus ngeceng-ngecengin orang, bercanda-bercanda sama penyiar-penyiar sebelah gitu-gitu sih sebenarnya, kangen-kangen kayak gitu. Sama kangen digaji bulanan sih. Gaji pasti ya kan. Sama kayak penonton. Aduh, mana tanggal tua lagi. Penonton juga bayaran tapi bulanan. Iya. Udah. Tiap tanggal 31. Lebih panjang. Ada aja dah. Oke, Dit. Ada sebuah momen menyentuh nih katanya, di mana lo sedang membawakan program MTV Insomnia, tiba-tiba ditelepon seorang yang mengabarkan anaknya sedang koma. Iya. Dan kebetulan penggemar program tersebut. Iya. Nah, itu perasaan lo gimana saat itu? Jadi waktu Insomnia itu kan memang kita tuh nggak pernah ketebak kan yang nelfon ke studio. Oh, jadi nggak, itu bukan settingan ya? Bukan setting, kita nggak pernah tahu gitu. Bahkan tiba-tiba ditelepon, Bang Adit, Bang Surya, kita lagi nobar nih. Nobar apaan? Gue pikir nobar bola. Ini nobar kalian. Jangan, takutnya kita nggak lucu episode ini. Udah bubar aja, bubar. Nobar di lapangan gede gitu katanya. Tapi ada acara, ada bandnya segala macam. Wah, ini niat banget nih. Terus yang datang ke studio juga organik gitu. Jadi kita memang ngundang orang-orang ya buat nongkrong aja gitu di situ. Terus satu malam kita lagi happy-happy, ternyata
yang nelfon orang tuanya almarhum gitu kan. Jadi waktu itu dia bilang anaknya suka banget nonton MTV Insomnia, cuma sekarang keadaannya lagi koma. Gitu. Jadi mohon doanya. Terus kita minta doa ke seluruh penonton atau anak nongkrong MTV waktu itu. Qadarullah sebelum kita closing ternyata beliau udah meninggal, udah wafat, udah membuskan nafas terakhir gitu. Jadi kita juga minta doanya lagi sama anak nongkrong sebelum closing. Semoga ya arwah almarhum diterima di sisi Allah Taala gitu. Dihapusin dosanya, terus keluarga diberikan ketabahan dan juga keikhlasan gitu. Itu adalah hal-hal yang memang sulit dilupakan ya sebagai pengalaman sebagai penyiar begitu ya Adit ya. Nah, Adit juga kemarin sempat menghadiri Fuji Rock Festival di Jepang. Nah, itu apakah itu menjadi sebuah pengalaman yang berkesan hingga saat ini atau memang seperti mengunjungi festival rock seperti biasanya atau seperti apa tuh? Sebenarnya awal kan jadi penonton biasa doang kan dari 2018. Terus ternyata di 2019 sama temen kita berpartner bikin Fuji Rockers Indonesia. Jadi itu mengakomodir orang-orang yang pengen ke Fuji Rock Festival di Jepang gitu. Karena Fuji Rock itu bukan kayak festival biasa yang lo bisa datangin di tengah kota, beli tiket, datang pulang gitu. Karena mereka tuh konsepnya ada yang harus camping gitu. Dan ini kayaknya buat orang-orang yang yang pengen nyobain experience berbeda dari konser-konser lain wajib banget nih ke Fuji Rock ini. Dan akhirnya sampai sekarang berjalan si Fuji Rockers. Kecuali waktu kemarin 2020, 2021 sampai 2022 kita vakum karena pandemi kan. 2023 lagi lanjut sampai 2024 kemarin. Sampai tahun ini kita mau berangkat lagi insya Allah nanti. Bulan Juli. Semoga lancar semua deh. Amin. Ikut dong semuanya nih. Wah, nabung dulu. Nabung setahun nih bisa. Maksudnya kalau lo pada berangkat sampai siaran di sini. Ini pertanyaan terakhir nih yang paling penting nih. Apa deh? Lo masih suka likein foto-foto cewek di Instagram nggak? Oh masih lah. Masih lah. Makanya lo gue follow back-nya belakangan. Udah masih baru Iya. Pakai second account? Nggak, pakai akun pertama. Oh, luar biasa. Emang Anda? Iya. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Adit Insomnia. Anak nongkrong nih, era 90-an ya, bokin-bokis, pokat, bonyok. Ya. Bener. Oke, sukses selalu ya Dit ya. Thank you. Untuk segala karirnya. Amin. Sukses untuk konser Tawa. Ya, kita undang semuanya teman-teman penonton bayaran di sini. Mas Reza, Mas Otom buat datang ke konser Tawa. Siap. Cuman buat penonton bayaran di depan aja. Oke, kita masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Jadi tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Malam ini aku lagi berada di kawasan hits Jakarta Selatan, di mana lagi kalau bukan di Senopati. Maksudnya di Senopati, Jakarta Selatan. Nah, Midnight Friends kalau mau hangout bareng teman-teman, cari tempat yang estetik dan juga punya vibe musik retro edgy, ini bisa ke Cayman Music Room. Nah, Midnight Friends, ayo ikut aku selengkapnya untuk lihat gimana sih di dalam. Karaoke itu bisa jadi obat stres sekaligus obat lapar. Sambil nyanyi-nyanyi yang menyelingi sesi curhat, di sini juga Aumania bisa menikmati hidangan yang selain bisa bikin kenyang, juga bisa menggoyang lidah. Karena jujur Li, makanan di sini enak banget. Ini nih salah satu makanan favorit di sini ada tuna pizza.
Midnight itu sebenarnya kita bisa bilang karaoke yang biasanya, cuma kita bikin elevated atau kita naik kelas lah. Jadi orang hangout juga bukan asal nyanyi-nyanyi, tapi orang nongkrong pun feelingnya udah kayak bar, tapi bedanya full di karaoke experience. Kita ngerasa di Senopati memang bar udah banyak, tapi memang karaoke itu belum banyak. Padahal gimana pun orang Indo itu banyak yang demen nyanyi. Jadi rasanya cocok dan harusnya kita bikin karaoke yang elevated jadinya, dan terbukti ternyata orang happy juga. Jadi orang ada alternatif selain cuma di bar-bar aja hangoutnya, tapi mereka bisa hangout sambil nyanyi-nyanyi, kira-kira gitu. Untuk room-roomnya, Midnight Friends bisa milih deh ruangan yang nyaman untuk hangout bersama teman-teman. Untuk lagu-lagunya, tentu dong banyak pilihannya karena Cayman merupakan salah satu musik room dengan database terlengkap di tanah air. Milih lagunya juga easy peasy karena Aumania bisa milih langsung di dalam tab ini. Kita mungkin pertama kita bisa bilang kita punya sistem itu paling baru, jadi kita bisa bilang paling modern, dan at the same time kita bisa bilang lagu kita paling komplit di satu Indonesia. Itu yang paling bikin beda, on top of makanan kita dan makanan minuman yang lengkap. Abis itu kita punya proyektor, jadi room-roomnya juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang oke. Meski terlihat mewah, soal harga affordable banget walaupun berada di pusat tempat gaul Jaksel alias Senopati. Midnight Friends, sorry banget aku kasihkan karaokean di sini. Midnight Friends gimana? Udah lihat-lihat ruangan yang ada di sini? Kurang lebih ya kalau di tempat aku sekarang karaokean, ini bisa nampung 30 orang Midnight Friends. Bisa nampung banyak orang, bahkan CRT pun bisa Midnight Friends. Nah, jadi tunggu apa lagi Midnight Friends bisa ke Cayman untuk hangout bareng temen, bareng pacar juga bisa di sini, ramai-ramai di sini. Tunggu apa lagi? Udah ya Midnight Friends, aku mau lanjut karaokean lagi. Selamat malam. Enak ya? Seru banget ya. Nyanyi. Ada saya ya? Tahu Anda. Saya nggak diajak. Ya. Bung Lasa cukup di sini aja sebagai presenter utama. Saya aktor utamanya yang di luar. Ada berita apa lagi sini? Nih ya, dari nyanyi-nyanyi karaoke di Jaksel, kita ke Sulsel. Tepatnya di Bulukumba. Nggak lanjut nyanyi, tapi pergi ke lokasi resepsi. Biasanya nih ya, kalau orang nikahan pergi ke tempat resepsi, naiknya mobil mewah, kereta berkuda, minimal Vespa. Tapi pengantin di Bulukumba ini beda bro. Mereka pergi ke lokasi resepsi naik becak. Bukan karena rencana, tapi gara-gara ada bencana. Banjir bro. Tapi namanya pengantin, mau rencana, mau bencana, mau kejedot tembok, semua jadi momen bahagia, romantis. Ya, antar nih kalau udah jalan setahun, 2 tahun, ada aja tuh hal yang bikin makin romantis. Oh, iya. Ya nggak istriku sayang? Mau curhat tapi bini gue nonton. Tapi buat pengantin di Bulukumba, kita doakan saja langgeng, romantis sampai tua. Dan yang paling penting nih ya, catat nih, jangan lupa becanya dibayar dulu. Selamat ya pengantin Bulukumba ya. Ternyata Otong romantis ya orangnya ya. Sehari-hari seperti itu di rumah ya? Wah enggak dong. Makanya harus romantis dong. Iya, saya gaji aja semua ke istri saya. Oh iya? Ya, saya nggak jajan sekarang. Oke deh, kalau gitu kita langsung closing aja. Oke. Udah diteriakin produser. Suruh closing. Tapi kita punya Aumania Challenge. Penonton yang di rumah ya, kita punya kabar bahagia. Kalau dibalik, Aigahap rabak. Kabar bahagia. Aumania pastinya mau nonton langsung dong di studio kayak penonton di studio ini. Ya. Kalau mau, coba buat satu punchline dengan tema yang sedang hangat saat ini. Nah, syaratnya adalah diakhiri au
Atau bisa aja saya. Au! Bisa aja saya. Lalu durasi video itu 15 detik. Jangan lama-lama, susah nanti milihnya. Langsung share di IG feed, IG feed, dan akunnya jangan di private. Tag dan follow IG dan TikTok Metro TV. Gunakan hashtag Aumania Challenge. Video diupload dari tanggal 12 kemarin hingga 15 Juni 2025. Kita tunggu ya. Sampai jumpa hari Selasa. Dadah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.